Shalom sahabat WB yang terkasih. Renungan Harian Wanita Bijak Selasa 3 Maret 2026 dengan tema Bertekun dalam Iman. Firman Tuhan diambil dari Kitab Kolose pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Kitab Kolose pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Sebelumnya marilah kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk berkat yang selalu baru buat kami setiap hari. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman yang kami dengar ini sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami, berikan hikmat Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kitab Kolose pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkannya, dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Amin. Sahabat WB yang terkasih, marilah kita mengambil waktu pribadi kita dan mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan penuh perhatian. Mintalah Roh Kudus untuk menolong kita memahaminya lebih dalam. Di ayat 21, bagaimana kondisi manusia sebelum diperdamaikan dengan Kristus? Dan apa tujuan manusia mengalami pendamaian? Ada di ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 22. Ayat ini menjelaskan tentang tujuan pendamaian. Bagaimana engkau meresponinya dalam kehidupan sehari-hari? Keteguhan dalam mengikuti Injil merupakan bukti menghargai pendamaian yang Allah kerjakan. Ada di ayat 23. Bentuk kata bertekun atau yun epimeno di ayat 23 dalam iman artinya harus tetap setia. Ada di Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Hidup sesuai iman. Apa yang dapat engkau lakukan untuk bertekun dalam iman? Ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Apa saja yang menghalangimu untuk bertekun dalam iman? Apa yang akan engkau lakukan untuk mengatasi penghalang tersebut? Percayalah pada Injil Yesus Kristus, karena hanya dengan kuasa berita Injil-lah kita mampu bertahan dalam menghadapi setiap penghalang dan tantangan. Sahabat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan di dalam kelompok modul 2 kita dan sahabat WB lain, untuk berkat yang kita terima dari kebenaran ini dan komitmen pribadi kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, kematian-Mu di kayu salib yang membuat kami
perdamaikan dengan Engkau, dan biarlah Roh Kudus membimbing setiap kami Tuhan untuk kami tetap teguh di dalam iman, dalam menghadapi setiap rintangan, setiap masalah, setiap musim kehidupan kami. Kami percaya di saat iman kami kuat di dalam Engkau, Engkau akan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hari ini, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Keteguhan hati untuk hidup dalam kebenaran dan kuasa berita Injil adalah tanda iman yang bertumbuh.